Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Wahyu Widodo di Nakula 04 Channel. Alhamdulillah pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbagi, dan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menyusun SKP terbaru sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019. Baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk tahun 2021 masih menggunakan dua versi ya, versi lama ya, menurut peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011, dan yang versi yang kedua berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019. Ya, ini menggunakan dua versi karena memang peraturan pemerintah nomor 19 ya, nomor 30 tahun 2019 itu ditindaklanjuti dengan surat edaran nomor 3 tahun 2021 dan Menpan RB nomor 8 tahun 2021 yang keluarnya itu di bulan Maret tahun 2021, sehingga masih menggunakan dua versi, yaitu satu periode penilaian untuk periode Januari hingga 31 Juni, dan periode keduanya adalah 1 Juli hingga 31 Desember 2021. Baik, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang bagaimana cara menyusunnya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Baik sahabat sekalian, berikut ini ada file yang kita unduh dari akun YouTube Sahabat Pembelajar yang coba kita modifikasi, kemudian kita coba analisis, dan kemudian kita kelompokkan sheet-sheet yang ada di dalamnya agar kemudian mudah untuk kita bisa pahami. Di dalam file ini kita bagi menjadi dua bagian ya. Ada sheet utama ya, yang nantinya akan kita print out. Kemudian ada sheet pendukung ya. Sheet pendukung ini berisi tentang bagaimana cara perhitungan ya, sebagiannya ya, untuk pencapaian daripada hasil penilaian ya. Baik, kita mulai dari isian data ya. Dari isian data ini berisi dengan data yang dinilai, kemudian tim penilai, dan atasan pejabat penilai. Nah, kita tinggal memasukkan mulai dari nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, dan seterusnya ya. Untuk pangkat golongan bisa tinggal pilih menjalankan scrollnya ini ya, dan seterusnya. Demikian juga di bawahnya dan seterusnya. Ini nanti akan sudah link dengan sheet-sheet berikutnya. Kemudian di cover juga seperti itu ya, covernya berisi tentang judul dan jangka waktu penilaian serta nama dari yang bersangkutan. Lalu kita beranjak ke SKP-nya. Jadi SKP di sini berbicara tentang rencana kinerja ya, termasuk juga rencana kinerja atasan langsung ya. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi rencana kinerja atasan kita ya. Ini kemudian dilanjutkan dengan rencana kinerja guru atau mungkin kepala sekolah. Lalu kemudian aspeknya seperti apa, kuantitas, kualitas, waktu yang nanti menjadi ukuran daripada capaian dari kinerja itu sendiri.
Lalu kemudian ada kinerja tambahan, di mana kinerja tambahan ini memuat di luar dari tupoksi kita. Misalnya kalau ada pelatihan, diklat ya, termasuk PKB di situ ya, unsur PKB yang dulu masuk di unsur utama pada SKP yang baru ini masuk di kinerja tambahan, termasuk juga menjadi pengurus anggota organisasi profesi ya, organisasi profesi. Itu kita agak percepat. Kemudian penilaian. Nah, penilaian masih memuat yang sama, kinerja utama tadi, kemudian rencana kinerja. Jadi separuh dari kolom ini yang terdiri dari 12 kolom ini berbicara tentang rencana yang tadi dituliskan atau dituangkan dalam SKP-nya. Kemudian separuh kolomnya ya, mulai dari 7 sampai dengan 12 ini adalah realisasinya, capaian daripada kinerjanya ya, capaian daripada kinerjanya. Nah, kita lihat di sini misalnya tercapainya persentase sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini kalau kemudian nilainya atau targetnya 90, maka capaiannya paling tidak juga harus 90 kalau kemudian ingin nilainya itu baik ya. Kalau kemudian kurang dari 90 maka nilainya akan menjadi cukup ya, akan menjadi cukup ya, seperti itu ya. Kemudian sampai dengan kategori, terus kemudian hasil nilai capaian rencana kinerjanya dan nilai tertimbang ya. Nah, nilai tertimbang ini mengikuti rumus sebagaimana yang diatur dalam Menpan RB nomor 8 tahun 2021 ya. Di situ ada mengikuti rumus sebagaimana yang ada di dalam sel Excel ini ya, dimana untuk poin maksimal ya, poin maksimal itu 80/100 kemudian dikalikan dengan capaian rencana kinerja kita ya, capaian rencana kinerja kita ya, di kolom sebelahnya P14 ditambah dengan bobot poin kedua yang ini memuat tentang capaian bobot dari kinerja atasan kita ya. Di situ di dalam aturan disebutkan jika dia sangat baik dan baik itu poinnya 20, setelahnya itu berkurang menjadi 15, 10 dan seterusnya. Nah, dikalikan dengan nilai capaian dari rencana kinerja atasan kita. Nah, kita persepsikan di sini nilai paling enggak baik begitu ya. Ya, jadi kita kalikan dengan capaian nilainya ya. Itu diperoleh nilai angka 100 kalau kemudian kita anggap nilai kinerja atasan kita adalah baik. Kemudian di kinerja tambahan pun juga sama ya. Di sini ada target ya, realisasinya targetnya 6 bulan, kemudian realisasinya 6 bulan. Ini juga kalau terpenuhi 6 bulan ya tentu nilainya akan 100. Jika ternyata lebih cepat tentu lebih bagus ya. Di situ ada formulasi rumus, kalau misalkan dia terkait dengan waktu dan waktu yang dicapai itu lebih cepat, maka kemudian ini kondisinya adalah kondisi khusus. Itu juga memiliki formulasi rumus yang juga berbeda. Kalau tidak salah nanti 1 dikurangi dengan
1 ditambah dengan 1 dikurangi capaian dibagi dengan targetnya itu sendiri dikali 100%. Nanti pasti di sini hasilnya akan lebih besar daripada 100%. Tapi kalau ternyata realisasinya itu lebih lama, maka di sini capaian IG-nya juga nanti akan kurang daripada 100%. Nah, nilai tertimbang pun juga demikian ya. Nilai tertimbang untuk kinerja tambahan berbeda dengan nilai tertimbang untuk kinerja utama. Nah, nilai tertimbang untuk kinerja tambahan itu mengikuti aturan sebagaimana berikut ya. Di sini ada nilai tertimbang untuk kinerja tambahan ya, di mana ada lingkup daerah, kemudian tingkat provinsi, dan kemudian tingkat nasional. Organisasi profesi ya, sebagai anggota PGRI karena ini tingkat pusat, maka lingkupnya lingkup nasional, kita berikan poin 3 gitu. Nah, kita lihat di sini di penilaiannya tadi tertimbangnya 2,4. Demikian pula ya yang terlaksana diklat, contohnya misalnya diklat nasional ya nilainya juga sama 2,4. Ini tertimbangnya. Jadi nilai yang di bawah kita tinggal jumlahkan ya, jumlah nilai tertimbangnya. Cuman ada catatan, ketika nilai kinerja tambahan itu lebih dari 10 poin, maka akan dikonversi menjadi 10 ya. Artinya bahwa nilai kinerja itu tidak boleh lebih dari 10 poin. Tapi kalau kurang dari 10 ya kita summary-kan ya, jumlahkan semuanya gitu. Jadi itu terkait dengan nilai tertimbang dari rencana capaian rencana kinerja PNS ya. Jadi nilai akhir SKP sama dengan nilai tertimbang capaian kinerja utama ditambah dengan nilai tertimbang rencana kinerja tambahan. Ini sebagai nilai SKP di tahun 2021. Kemudian setelah itu kita masuk di penilaian kinerjanya. Kalau tadi kita sudah masuk di sasaran kinerja pegawai, kita masuk di penilaian kinerja pegawainya. Ya, formatnya juga hampir sama ya. Substansinya sama dengan yang lama. Ada sasaran kinerja pegawai. Nah, ini yang diperoleh tadi dari nilai tertimbang. Kemudian ada di sini sebutan ya, baik dan sangat baik gitu ya. Kemudian diperoleh dari mana perilaku kerja pegawai ya? Ini diperoleh dari perhitungan proses penetapan perilaku. Ini kita lihat di sini ya, ada rubrik atau indikator untuk penilaian, menentukan skala penilaian. Nah, ini kita lihat dari hasil penilaian kita ada beberapa indikator ya yang sudah dituangkan di sini yang menunjukkan tentang level dari perilaku kerja. Nah, di sini ada penilaian atau perhitungan untuk guru madya. Jadi kalau untuk guru madya itu skalanya adalah 4 dan 5. Nanti akan ada namanya batas atas dan batas bawah. Nah, batas bawahnya untuk guru madya itu 4, sedangkan untuk batas atasnya adalah 5. Jadi kalau kita masukkan perhitungannya, nilai skalanya adalah 120. Ini juga formulanya mengikuti Menpan RB nomor 8 2021. Nanti bisa kembali dianalisa. Pelayanan, kemudian ada komitmen, kemudian ada inisiatif kerja, kerjasama, kepemimpinan, dan seterusnya, sehingga direkap menjadi seperti ini. Nah, ini yang kemudian dituangkan di penilaian perilaku kerja media. Itu kemudian
kita lanjutkan. Ya, sudah masuk ke penilaian kinerja. Di kinerja itu sendiri ya, penilaian kinerjanya terdiri dari sasaran kinerja pegawai yang tadi kita tuliskan 104,8, kemudian perilaku kerja pegawainya 102, kemudian untuk perolehannya adalah 70% dari SKP dan 30% dari perilaku kerja pegawai. Jadi nilai akhirnya adalah 104,0. Tuh. Kemudian integrasikan ya adalah 100,31, sudah kita konversikan dengan aturan baru. Untuk Juli Desember ya memang sudah mengikuti aturan yang baru. Nah, nilai kinerja PNS tahun 2021 adalah 102,16. Kemudian untuk laporan, ini sebagai laporan ini nilai SKP juga merupakan rata-rata dari SKP periode 1 dengan periode 2. Nilai perilaku kerja juga demikian ya, ini bisa dimulai dari langkah laporan integrasi ya, seperti ini yang belum kita konversi seperti ini. Kemudian yang baru ini ya, ini yang kita masukkan, yang konversi yang sudah kita konversi 100,31, kemudian yang baru 104,101, kemudian nilai rata-ratanya adalah 102. Angka kredit yang diperoleh itu antara Januari hingga Juni dan Juli Desember ya, 31. Ini dari mana perhitungan angka kreditnya? Ya sebenarnya sama dengan yang lama. Kita lihat keterkaitan di sini. Nah, keterkaitan itu menghitung angka kredit dari kinerja yang sudah kita lakukan. Misalnya ini laporan PKKS, ini diangka kreditkan kalau GIA golongan 4A misalnya dengan kriteria baik itu 29,75. Tapi karena ini hanya setengah tahun ya, jadi angka kredit 1 tahun dibagi menjadi 2, 14,85. Nah, untuk yang terlaksananya diklat fungsional itu nilainya 1 ya, nilainya 1 ya, kalau dia 80 hingga 30 hingga 80 jam ya. Dan kita tidak bagi karena angka kreditnya itu untuk angka kredit bukan 1 tahun. Nah, untuk yang menjadi anggota profesi ini juga kita bagi karena untuk 1 tahun 0,75, karena setengah tahun kita bagi menjadi 2. Hasilnya adalah 16,25 untuk periode Juli hingga Desember. Nah, untuk periode Januari Juli perhitungannya pun juga sama, nanti akan dibagi 2 jika angka kreditnya untuk 1 tahun. Ya, jadi itu perolehan ya, dari mana angka-angka ini ya, tadi sudah kita sebutkan. Dan terakhir terkait dengan penandatangannya juga sudah mengikuti aturan sebagaimana edaran dari BKN ya nomor 1 tahun 2022 ya, ada pejabat penilai, kemudian yang dinilai, dan kemudian atasan pejabat penilai. Saya kira itu dari penjelasan file ini, yang sebetulnya file ini adalah file yang kita unduh dari berbagai internet, kita ramu, kita satukan, dan kemudian kita kelompokkan agar mudah untuk dipahami mana-mana yang nanti akan kita print dan mana yang
hanya sebagai pendukung seat utamanya. Barangkali itu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.